Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prodi Manajemen. Di sini kami akan mewawancarai manajer marketing dari PT Gazebo Surya Nusantara. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa di sini? Baik, saya Titis Istiqomah, bisa dipanggil Titis. Di sini saya sebagai manajer marketing. Baik, untuk pertanyaan pertama, bisa dijelaskan posisi atau tingkat manajemen ibu Titis? Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini saya sebagai manajer marketing yang dimana tugas pokok fungsi saya adalah memanage pemasaran di Gazebo Travel ini. Jadi di sini ada beberapa tim yang dimana mereka bisa memasarkan ke berbagai instansi maupun ke perorangan. Gitu. Berarti timnya itu cukup lancar atau Kalau tim sejauh ini tidak ada kendala, tapi karena kondisi lapangan itu berbeda-beda, jadi mungkin permasalahan dari setiap tim itu bermacam-macam. Lanjut, yang pertanyaan kedua, berapa lama Ibu Titis menempati posisi sekarang sejak kali pertama masuk dalam perusahaan ini? Pertama kita terdiri dari 5 orang yang dimana itu belum resmi sebagai PT, ya, sebelum legal sebagai PT Gazebo Surya Nusantara. Kemudian dari 5 orang ini akhirnya membentuk suatu struktural, akhirnya diresmikan dan legal sebagai PT Gazebo Surya Nusantara itu di tahun 2017. Berarti Ibu ini termasuk yang membangun dari awal gitu ya? Ya, kita founder. Baik. Pertanyaan ketiga, apakah Ibu Titis pernah menjumpai karyawan yang tidak puas? Apakah Ibu Titis bisa mengatasi ketidakpuasan karyawan? Oke. Jadi begini, kalau puas atau tidak puasnya beberapa karyawan itu memang sejauh ini hanya mungkin 1 atau 2 orang, yang dimana itu mereka belum paham betul bagaimana sistem di perusahaan tour travel. Jadi perusahaan tour travel ini, karena kita juga berbicara tentang wisata, ya, wisata itu ada naik turunnya, juga mengikuti pergerakan ekonomi juga. Jadi kadangkala ada bulan di mana itu tidak ada job. Jadi untuk tour leader yang akan berangkat itu di bulan itu tidak berangkat karena adanya kendala itu. Jadi tidak ada job tadi. Tapi mungkin bisa di bulan Desember atau di bulan November itu bisa membludak untuk keberangkatannya. Jadi tidak merata. Nah, beberapa orang yang menjadi tour leader ini akhirnya sedikit kecewa karena memang tidak selalu ada keberangkatan di tiap bulannya. Jadi mereka merangkap sebagai marketing. Nah, sebagai marketing pun itu mereka juga agak kesulitan nih untuk gimana sih memasarkan travel atau tour ini ke masing-masing personal gitu. Jadi mereka agak kesulitan karena tidak ada basic atau ilmu sendiri. Meskipun kita sudah mengedukasi, tapi itu juga depend on orang masing-masing. Jadi tergantung orangnya masing-masing itu gimana. Karena memang marketing itu kan juga ada targetnya. Tiap ini ada targetnya gitu. Kemudian kita biasanya memilih TL. Jadi TL itu merangkap sebagai marketing. Dari memilih tour leader itu yang dia itu pertama cekatan, kedua itu responsif orangnya. Nah, kadang ada beberapa tour leader yang tidak memenuhi kriteria. Misalnya awal-awal masuk dia itu masih responsif, masih cekatan dan lain-lain, tapi setelah berjalannya waktu ada penurunan. Jadi otomatis saya kurangin. Nah itu ketidakpuasannya di situ. Jadi saya kurangin dan saya berikan ke tour leader lain yang lebih responsif, karena saya meningkatkan mempertahankan kualitas. Jadi
untuk servis dan lain-lain, servis tamu itu harus maksimal. Jangan sampai nanti mengecewakan mereka, karena itu adalah hal-hal yang menurut kami adalah vital gitu kalau servis ke tamu. Berarti kalau ada karyawan yang tidak puas itu berarti perlu dilatih gitu ya Pak? Ya, karena memang kekurangan mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari itu gitu. Intinya berarti karyawannya harus sadar diri. Lalu untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah ada teknik komunikasi tertentu yang Ibu Titis praktekkan di perusahaan Gazebo Surya Nusantara ini? Oke. Kalau teknik komunikasi tertentu ini karena kita ini awalnya ini terbentuk dari mahasiswa ya, sebenarnya kumpulan-kumpulan mahasiswa yang membangun perusahaan tour travel, kita biasanya tidak terlalu kaku membicarakan suatu masalah itu di dalam forum rapat. Jadi kita bisa membawa edukasi ke mereka atau memberikan nasihat, advice dan lain-lain itu bisa di luar kantor, misalnya kayak di kafe atau di tempat-tempat yang santai, yang dimana mereka bisa lebih relax, bisa masuk. Mungkin waktu kita wisata bareng, nah itu kita bisa sharing tentang gimana sih caranya kita bisa survive di dunia tour and travel gitu sih untuk komunikasinya. berarti teknik komunikasinya itu evaluasi gitu ya? Iya. Itu biasanya rapat berapa kali seminggu? Kalau rapat itu berapa kali seminggu, bisa 1 kali seminggu, cuma tergantung kondisi juga. Kalau misalnya memang lagi ada beberapa keberangkatan yang berdekatan, itu biasanya kita hampir setiap hari itu evaluasi, karena melihat seberapa jauh kinerja mereka. Misalnya isu tiket pesawat atau bus dan lain-lain itu sampai mana. Yang selanjutnya, apakah Ibu Titis mempraktekkan model kepemimpinan tertentu yang mencapai tujuan perusahaan ini? Kalau untuk model kepemimpinan itu sebenarnya mungkin beberapa leader juga menerapkan ini. Dari saya sendiri saya berusaha untuk tidak menggurui. Jadi saya berusaha untuk blend ke mereka, jadi sebagai teman aja yang dimana kita ini seperti kerja kelompok. Kita ini seperti kerja kelompok dan saya ketua kelompoknya. Jadi lebih santai aja, tidak kaku gitu aja, supaya mereka juga terbuka sama saya dalam artian kendala apapun itu mereka bisa ungkapkan ke saya, supaya kita juga saling memahami posisi dan masalah tiap personal masing-masing. Berarti model kepemimpinan jenengan itu lebih ke interpersonal yang kekeluargaan, lebih ke friendly, ramah. Ya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara Ibu Titis ini menghadapi konflik di antara anggota tim atau karyawan? Kalau konflik ya, biasanya kan antar karyawan itu ada gap satu sama lain, itu biasanya saya panggil dua-duanya atau tiga-tiganya yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Jadi akan saya bicarakan langsung ke orang-orang yang bermasalah itu tadi, kemudian saya selesaikan di tempat saat itu juga supaya clear. Jadi tidak ada istilahnya sekarang itu kayak sindir-sindiran di sosial media atau di WhatsApp dan lain-lain, itu tidak ada. Jadi kita kalau ada masalah kita langsung floor ke orangnya masing-masing, jadi langsung selesai di hari itu, kemudian hari selanjutnya sudah tidak ada apa-apa gitu. Saya setuju sih. Biasanya kan kalau ada konflik terus bisa di sosial media itu kan bikin malu sama perusahaan. Iya. Nah terus untuk sejauh ini ada nggak konflik? Kalau sejauh ini antar karyawan sudah tidak ada. Kalau sejauh ini tidak ada. Tapi untuk pengalaman pernah karena memang kalau karyawan ada yang 1 atau 2 orang yang tidak bisa menjaga privasi perusahaan, misalnya karena menurut mereka seperti ini, menurut kita kan tidak. Jadi ada beberapa kepala yang memiliki pendapat masing-masing. Jadi pendapat mereka terkait perusahaan ini berbeda, tidak puas, dan akhirnya
keluar pun membuat karangan-karangan cerita yang itu tidak benar gitu. Tapi kita tetap berusaha untuk tenang dalam artian karena kita tidak seperti itu, intinya nanti kualitas sendiri sih yang akan menjawab nanti gitu. Tapi kalau untuk orang-orang seperti itu biasanya dia Pak Ibu Diberikan sanksi atau apa? Diberikan sanksi. Oh, kalau orang-orang seperti itu tentunya sudah tidak ada di perusahaan ya, dalam artian sudah keluar dari struktural. Jadi orang-orang yang seperti itu nanti akan kita tindak dan kita keluarkan pastinya gitu. Karena kita juga mau bekerja ini dengan tenang gitu ya, tidak ada omongan-omongan atau berita-berita simpang siur yang nantinya akan merusak citra perusahaan. Nah, ini yang terakhir, mungkin barangkali ada pendapat bagi mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja ini. Oke. Pendapat pesan ya. Ya, Pesan. Nah, kalau untuk mahasiswa jadi gini, pesan saya sebagai mahasiswa itu tidak hanya belajar di bangku kuliah. Jadi kalian juga bisa belajar di luar, misalnya belajar di organisasi, mengikuti organisasi-organisasi internal yang ada di kampus. Mungkin sebagai mahasiswa ekonomi juga belajar berwirausaha, berjualan apa. Nah, itu kan juga suatu bentuk pembelajaran gitu. Kalau memang tidak bisa membagi waktu kerja dan kuliah, mungkin bisa membuat usaha kecil-kecilan yang dimana itu juga membuat kalian belajar, oh membuat usaha itu seperti ini, memanajemen keuangan itu seperti ini. Jadi kalian bisa belajar di luar bangku kuliah gitu. Cukup sekian dari kami, tentunya wawasan yang baru itu sangat diperlukan untuk mahasiswa. Kami berterima kasih atas waktu yang disempatkan dan atas perhatiannya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.